Selamat pagi, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat gembira dapat bersama-sama dengan kita hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Selamat datang kepada Anda yang pertama kali bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih karena memilih DUMC Bahasa untuk beribadah hari ini. Thank you for being here. We truly appreciate your presence and do join and come and join us. Inilah DUMC Bahasa. And hari ini kita akan meneruskan firman Tuhan, yaitu dalam siri we are in the series of knowing our real enemy. Ya, hari ini adalah siri yang terakhir. But before that, I would like to share something about Christmas celebration yang kita akan adakan pada 10 hari bulan. Tadi saudara kita JB Jonathan telah memberikan pengumuman tersebut, tapi saya ingin menekankan sedikit supaya jemaat Tuhan ambil perhatian, dan ini merupakan perayaan Christmas kita yang what we call that the main event. Berarti 24 masih ada, yaitu hari Sunday 24, dan apa yang menjadi ibadah perayaan Natal kita spesial kali ini adalah kita adakan dia berlainan sedikit, yaitu pada malam. Berarti tidak ada ibadah di sini hari Minggu, tidak ada, bukan ditiadakan tapi ditunda ke sebelah malam. Jadi jangan datang pagi tapi datang sebelah malam. Datang lebih awal, dan kami mendorong Anda untuk membawa kawan-kawan. Karena dari awal tahun ini kita telah challenge diri kita untuk membawa paling kurang 1 orang, ya. Jadi mungkin ada yang belum kesempatan. Jadi ini satu kesempatan yang baik untuk kita. Kerja Anda hanya menjemput. Katakan bersama saya, menjemput. Ya. Jadi kerja Anda hanya menjemput, untuk bercakap dengan dia nanti, untuk apa, kita serahkan kepada Tuhan. Jemput mereka datang, dan acara kita bukan seperti acara yang biasa, ya. Kita akan menonton film yang special production untuk Christmas ini, dan saya sangat percaya itu akan pasti memberkati ramai orang. Dan jemput mereka, ada makan, kita sediakan makan, dan jemput mereka lebih awal. Kalau kamu ada special guest yang kamu mau supaya ada personal touch, do let me know. Kami leaders di DUMC Bahasa bersedia untuk fellowship dan get to know your friends. Ya, jadi ini kesempatan untuk kita mengungsikan kasih Kristus, karena bagi saya Christmas itu adalah sangat spesial. Amin. Sama juga dengan kita, bahwa Christmas itu adalah spesial bagi kita karena Yesus telah lahir bagi kita untuk memberi jawaban. Jadi inilah kesempatan untuk jemput seramai yang mungkin, ya, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, kerja se-office kita, colleagues kita, ya, serumah kita, sepejabat kita, ahli keluarga kita yang mungkin jarang-jarang ke gereja, bawa mereka untuk sama-sama kita diberkati melalui acara yang sedemikian. Haleluya. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Let's turn to the Lord in prayer. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada hari ini. Firman-Mu hidup, Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu dalam, Firman-Mu tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia yang terbatas, pengertian manusia yang terbatas. Kami perlukan Roh Kudus untuk menyelami hati kami, memberikan kami pengertian sesuai dengan keperluan setiap pribadi kami hari ini, supaya firman-Mu menjadi makanan, menjadi kekuatan, inspirasi, kemenangan bagi jiwa roh kami pada hari ini. Karena segala sesuatu akan berlalu, tapi firman-Mu tetap, dan itulah yang kami percaya. Berkatilah, berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu, urapi bibir hamba, kata-kata hamba, biar semua itu adalah ilham daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang sama-sama percaya dan sama-sama siap mendengar firman Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Katakan kepada kiri kanan Anda, are you ready? Yes.
Pada siri khotbah yang lalu kita berbicara tentang siapakah musuh kita yang sebenarnya. How do we know? And bagaimana kita memahami dan mengerti our real enemy? Ya, kita sudah belajar semua itu. Saya tidak akan ulangkan, tapi apa yang saya kongsikan 2 minggu yang lalu tentang strategi enemy ataupun taktik enemy berdasarkan Nehemia. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Siapa boleh ingat satu poin? Apa strategi enemy? Ya? Siapa dapat jawaban nih, jumpa Marius nanti. Klaim teh tarik dengan dia. Strategi ini adalah menipu. Betul? Dia adalah penipu. Dia adalah pendusta. Dari awal lagi dia mendusta, dia menipu kita. Yang kedua apa? Bohong sama lah. Tekniknya adalah dia begitu konsisten dan persisten, persuasif. Dia memaksa, bahkan dia begitu mendesak. Hari ini dia gagal, dia besok datang lagi. Besok dia gagal, dia datang lagi. Sampai kita jatuh. Dia tukar tekniknya. Apalagi? Kata-kata ugutan, kata-kata fitnah, kata-kata gosip itu. Dia akan menggunakan itu untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan kita. Amin. Kata-kata yang tidak baik. Dan yang terakhir apa? Yang keempat. Dia menakut-nakutkan kita. Karena roh Tuhan tidak pernah menakutkan kita. Amin. Jadi setiap kali sesuatu yang datang dan mengerikan, menakutkan kita, hati-hati. Itu adalah daripada roh kegelapan. Karena roh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang menyakitkan ataupun membuat hidup kita tertekan, tapi kita selami di dalamnya dan kita tahu bahwa itu adalah daripada Tuhan dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi dengar baik-baik, I did say this, tidak semestinya yang baik itu adalah daripada Tuhan. Not necessary good thing is a God's thing. Dan dunia ini sangat bagus di dalam hal itu. Dia akan memberikan kita yang baik-baik, yang membuat kita feel good, yang membuat kita rasa enak. Dan hati-hati saudara, ya, dengan segala sesuatu yang seperti. Nah, hari ini kita akan belajar pula tentang satu strategi juga iblis, yaitu agama roh agamawi, ataupun ini adalah satu musuh kita yang harus kita tentang hari ini. Ini berbicara tentang di sini. Dan setelah saya ada buat riset sedikit yang mengatakan bahwa lebih 86% orang di dunia ini dipengaruhi oleh some kind of ideology. Sama ada kita Kristen ataupun agama lain, ataupun orang animism, ataupun orang yang tidak ada agama seperti yang percaya kepada pokok, kayu dan sebagainya. Some kind of worldview telah mempengaruhi seseorang. Dan dikatakan itu 86%. Dan dikatakan bahwa sebanyak 60% orang di dunia ini sangat terpengaruh dengan some kind of ideology, some kind of belief system. Ya. Dan dikatakan bahwa 30% manusia di dunia ini dikatakan begitu kusuk dan begitu dalam di dalam some kind of teaching, some kind of worldview mereka. Baik itu sebabnya kalau kita lihat occultism ataupun cult, ajaran sesat dan sebagainya, cult sama juga cult bahasa Malaysia. Oke. Puluhan ribu di dunia, bukan puluhan ribu, ratus ribu kalau tidak silap saya. Kalau di Malaysia saja ada puluhan ribu cult di Malaysia. Wow. Dan itu semakin bertambah. Bulan 7 yang lalu saya pergi ke Korea, saya jumpa dengan hamba Tuhan pastor di sana. Mereka katakan bahwa begitu banyak cult juga di Korea. Dan di kita di Malaysia juga tidak ketinggalan. Nah, bagaimana kita hari ini saudara dan saudara yang saya kasih? Jangan-jangan kita sedang diserang oleh satu apa yang dipanggil roh agamawi. Bahkan di dalam kekristenan sekalipun ada roh agamawi yang sedang menyerang gereja hari ini. Itu sebabnya banyak ajaran-ajaran sesat, kan?
Bahkan masa perjanjian baru pun sudah ada ajaran-ajaran sesat yang begitu banyak sekali. Masa Alkitab ini ditulis pun sudah banyak ajaran-ajaran Alkitab, ajaran-ajaran sesat. Nah hari ini saudara, apa yang kita mau belajar adalah the big idea. Apa yang kita mau belajar adalah tentang roh agamawi. Satu tujuan dia adalah dia ingin menghancurkan kemerdekaan yang kita sudah terima di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan hari ini kita akan mau belajar. Karena iblis sedang dan ingin menghancurkan the freedom that we have in Christ Jesus. Karena satu roh agamawi ini adalah roh yang mengikat, roh yang mengekang, sehingga kita tidak ada freedom. Saya ingat waktu masih saya belajar di sekolah Alkitab, ada seorang teman saya tidak perlu sebut dia datang dari gereja mana. Saya begitu terkejut sekali waktu dia katakan dengan saya pernah ditampar di gereja. Dia katakan, hah? What happened to you? Mesti kamu nakal, saya kata dengan dia. Tidak, I was a good boy. Kau tahu kenapa saya ditampar? Dia katakan, karena waktu dalam worship, dalam satu sesi worship dalam ibadah, saya tiba-tiba begitu excited, dia katakan. Saya begitu mungkin saya tidak tahu kenapa saya begitu excited. Saya tepuk tangan dan saya angkat tangan. Tiba-tiba ada seorang uncle dari belakang, dia kata dia tempeleng saya. Karena dia masih budak waktu itu. Saya katakan, saya tidak memahami dan tidak mengerti akan situasi seperti itu karena saya lahir dan membesar dalam culture Kristen yang kalau kami di Sabah ataupun di Sarawak, ya. Siapa orang Sabah di sini? Siapa orang Sarawak di sini? Ya. Wah. Pastor Judah, kamu pun sebahagian juga Pastor Judah. Angkat tangan lah. Separuh-separuh ya. You know, if you go to the interior, the moment they play the music, everybody start to move. Sama dengan Filipina juga kan, Pak Tom? Kita menari, kita angkat tangan. Tidak perlu dipanggil, Eldaan. Tidak perlu dipanggil. Nyanyi saja, orang sudah mulai datang di depan, menari. Saya rindu dengan culture seperti ini. Dan hari ini, culture seperti ini sudah mulai hilang dan kita hanya memberikan itu kepada penari-penari yang sudah terlatih. By the way, mereka menari di sini is not to perform. Amen. Ada sah. Kalau kamu tergerak ingin menari di belakang sana, silakan ikut mereka, gerakan mereka. You don't have to be a professional dancer. Amen. Itu lahir dari hati kita. Nah, saya lahir dari latar belakang seperti itu. Menyanyi saja terus menari. Tapi kadang-kadang hari ini kan kita mau tengok orang kiri kanan. Ya. We will remember LSK. Setiap kali dia memimpin pujian, dia mesti bawa lagu yang buat orang menari. LSK akan berkawin ujung tahun ini. Dan dia akan berhijrah, meninggalkan kita. We gonna miss you, LSK. Ya. Now, the point I want to make here is this. So my friend, dia katakan dengan saya dan tidak pernah lupa. Dia katakan, I was a young boy at the time. I remember until today. I was slept. Just because saya excited dalam satu worship ibadah itu. Saya tepuk tangan lebih kuat. Dan saya katakan, dan tell me more about this. I don't know about this. Dia katakan di gereja kami, you're not allowed to clap hand during worship. Wow, ya kah? Dan waktu saya mulai belajar, oh yes, there are tradition, there are Christian tradition yang seperti itu. Oh, kita hormat. I'm not saying that they are wrong, ya. Saya tidak condemn atau kritik mereka. That is the Christian tradition. Tapi to me, kita harus hati-hati karena it's a very fine line. Karena roh agamawi ini, dia satu saja tujuan dia. Dia ingin menghancurkan kemerdekaan. Dia ingin menghancurkan freedom yang kita dapat di dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara dan saudari jemaat Tuhan yang saya kasih, this is the big idea what I want to share with you today. Dan I like this. Rick Joyner mengatakan bahwa the religious spirit hates God's freedom. Dalam bahasa Malaysianya, roh agamawi itu sangat benci dengan kemerdekaan yang kita terima di dalam Tuhan.
Dan dia berusaha mengikat kita. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Sehingga kita menjadi kaku. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang kaku. Ini tidak boleh buat, itu tidak boleh buat. Nah, kita akan belajar nanti saudara dan saudari melalui teks yang saya pilih. Yaitu yang saya ambil di dalam Matius 16. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Are you ready? Wah, sangat tegang ya. Ini roh agamawi. Datang gereja duduk. Dalam Matius 16, kita akan baca, saya akan baca dengan suara kedengaran, kamu akan mengikut terjemahan di screen. Beberapa orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus untuk menduga Yesus. Mereka memintanya menunjukkan suatu tanda dari surga. Yesus menjawab, ketika matahari masuk kamu berkata cuaca baik karena langit merah. Pada waktu pagi kamu berkata cuaca buruk nanti karena langit merah mengancam. Munafik, kamu dapat meramalkan cuaca dengan tanda-tanda di langit, tetapi kamu tidak dapat memahami tanda-tanda zaman ini. Manusia zaman yang durjana dan tidak setia ini ingin melihat tanda mukjizat, tetapi satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kepadanya kecuali tanda Yunus. Setelah berkata demikian, Yesus pun pergi dari situ. Ketika para murid Yesus berperahu ke seberang, mereka terlupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka mula berkata-kata sesama sendiri. Dia berkata begitu karena kita tidak membawa roti. Yesus mengetahui apa yang dibincangkan mereka, lalu dia bertanya, mengapa kamu memperbincangkan hal tidak membawa roti? Begitu tipis kepercayaanmu. Belum fahamkah kamu? Tidakkah kamu ingat bagaimana aku membahagikan 5 buku roti antara 5.000 orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Bagaimana pula dengan 7 buku roti yang kubahagikan antara 4.000 orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Mengapa kamu tidak mengerti bahwa aku tidak bercakap tentang roti? Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Barulah mereka faham bahwa maksud Yesus bukanlah ragi penaik roti, tetapi ajaran orang Farisi dan Saduki. Ada 2 main point yang saya ingin kongsikan kepada kita hari ini. Ingat, the big idea is roh agamawi ingin menghancurkan freedom kita di dalam Tuhan. Freedom untuk kita menyembah Tuhan, freedom untuk kita melayani Tuhan, freedom untuk kita membaca firman Tuhan, freedom untuk kita menginjil. Ya, freedom untuk kita melayani Tuhan. Nah, hari ini saudara dan saudari, pertama, berdasarkan teks yang kita belajar hari ini, poin yang pertama yang saya ingin kongsikan bahwa kita harus waspada terhadap tanda-tanda roh agamawi. Mungkin Anda bertanya, Pastor, apakah tanda-tanda roh agamawi? Ya, apakah tanda-tanda roh agamawi yang sedang menyerang kita hari ini? Di sini ada beberapa, saya listkan beberapa tanda-tanda roh agamawi yang sedang menyerang kita hari ini. Yang pertama yaitu liberalism ataupun liberisme. Liberal ini berbicara tentang satu ajaran, satu ideologi yang mengabaikan dan ada unsur kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan, khususnya terhadap topik-topik tertentu di dalam kehidupan kita. Liberalism ini bukan saja menyerang Kristen, saudara, tapi juga menyerang agama-agama lain juga. Sehingga orang katakan, oh, ini liberal theology. Ya, di dalam teologi juga ada, kita belajar tentang liberal theology. Karena liberal theology dia seolah-olah berkompromi kepada banyak hal. Karena inginkan sesuatu, ingin mencapaikan sesuatu tujuan. Bahkan pandangan dan sifatnya adalah liberal, tidak
begitu menuntut kepada apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang boleh saja menghalalkan segala sesuatu, it's okay. Kamu boleh tinggal sama sebelum kawin, ya. Jangan sampai mengandung saja, ya. Nanti kalau oke baru kawin. Sounds good? No. Boleh sajalah minum sikit-sikit, jangan sampai mabuk. Kalau sudah minum sikit, kalau cakap seperti itu dengan kami orang Sabah dan Sarawak bahaya. Karena we come from that background, we make our own tuak. My badminton friend cakap dengan saya katakan dengan saya, for the next month saya akan bercuti, saya akan balik Sabah. Saya katakan, oh then you will have a lot of tuak. Dia katakan dengan saya, oh sorry sir, saya tidak minum. Saya katakan dengan dia, itu nenek moyang kami dulu buat tuak, tapi kami tidak. Dan ini peluang saya untuk menyatakan tentang Injil. Saya katakan kami balik merayakan Christmas. We come together, ada family reunion, kami rekonsiliasi, kami saling memaafkan yang satu sama lain. Itu arti Christmas bagi kami. Karena bagi orang mereka seperti ini, apabila Christmas, wah itu tuak. Dan mereka tidak salah berkata seperti demikian, karena that's what they see. When we go back, kalau kami orang Sabah, kami ada satu istilah yang dikatakan ramaiti. Orang Sabah paham nih? Paham kan orang Sabah? Jangan pura-pura tidak paham. Kalau di Sarawak pula apa istilah dia? Haus. Haus. Yes. We laugh about it, but we become Christianity, pengajaran firman Tuhan, kesucian itu sudah menjadi terlalu liberal. Sehingga kita tidak boleh draw the line. Kita draw the line pun dia dot, tidak jelas. Bahaya, saudara. Liberalism. Kita perlu ada ketegasan. No is no. Amen. Itu sebab saya dorong anak-anak muda apabila kita balik Sabah nanti, kita balik Sarawak cuti pas Christmas ini, kita beri ketegasan. No, I don't do that. Kita jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua adalah legalism ataupun legalisme. Kekristenan itu menjadi begitu legal sehingga kita tidak boleh bergerak. Begini saja, ini saja jalan dia. Do you know what? The world is so big and the Alkitab firman Tuhan itu begitu luas. Ya. Kalau kamu pahaman kamu atau pengertian teologi kamu seperti ini saja, berarti kamu begitu malang sekali, saudara. Kalau kamu berkata bahwa menyembah Tuhan itu hanya seperti ini saja cara menyembah Tuhan. Wow. Bagaimana pula dengan orang-orang yang ada di kampung yang menyembah Tuhan dengan cara yang begitu berbeza sekali dengan kita? Baru-baru ini saya mendengar kesaksian daripada saudara ahli keluarga juga yang mengatakan bahwa sejak pastor ini mereka mendapat pastor yang baru. Dia katakan dengan saya bahwa mereka telah kehilangan spirit di dalam gereja mereka. Mereka sudah kehilangan roh penyembahan. Bahkan roh berdoa itu sudah tidak ada. Karena setiap kali mereka menyembah, pasti itu duduk di depan dia buat tangan seperti ini. Angkat tangan pun susah, bergerak pun susah. Worship dilimitkan, hanya boleh nyanyi 2-3 lagu cukup, tidak boleh ulang-ulang. Kalau ulang 2-3 kali habis kamu kena panggil nanti. Persekutuan doa sudah ditukar menjadi Bible study. Yes, Bible study is good. Ya. Dan sehingga dia katakan bahwa tidak ada life. Bila kami menyembah, penyembahan itu hanya menjadi begitu hambar sekali. Karena we limit God, terlalu legalism.
Jadi hati-hati saudara, karena legalism ataupun legalisme ini adalah inilah cara, inilah jalurnya roh agamawi ini masuk dan ingin menghancurkan. Karena dia ingin menghancurkan apa? Dia menghancurkan freedom dan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Amin. Itu sebabnya Daud membawa satu revolusi di dalam penyembahan. Walaupun dia raja, waktu menyambut kedatangan tabut perjanjian, apa yang dia buat, dia buka rob kingly dia menari seperti orang gila. Kadang-kadang saudara, kalau Anda harus menjadi seperti orang gila menari di hadapan Tuhan, it's okay. Amin. Haleluya. Walaupun orang pandang Anda, kenapa dia begitu ya? Tapi engkau melakukan itu untuk rajamu saudara. Nah, kita harus hati-hati dengan legalisme karena dia kena menambah dan mengurang daripada pengajaran Alkitab, bahkan sampai memaksa orang untuk mengikuti ajaran demi tuntutan agama seperti ini. Dan yang ketiga adalah yang dipanggil Injil kemakmuran. Ini yang melanda gereja-gereja hari ini juga, terutamanya di kalangan gereja karismatik, yang dipanggil prosperity gospel. Di Alkitab juga berbicara tentang prosperity, tetapi overemphasize ataupun terlalu menekankan Injil kemakmuran sehingga kita gagal membawa balance, keseimbangan di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Teologi dan doktrin gereja itu menjadi bahaya. Tidak salah sebenarnya kemakmuran. Alkitab banyak mengajar tentang kemakmuran. Amin. Saya ada beberapa pemimpin dulu, bukan di sini tapi gereja saya melayani dulu, awal-awal pelayanan saya dulu. Mereka punya teologi pengajaran ada seperti ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan engkau, kalau ada sesuatu penyakit, engkau mengalami accident, ada sesuatu yang musibah terjadi dalam keluargamu, karena ada sesuatu dosa yang besar terjadi dalam hidupmu. Of course, kita semua berdosa kan? Kita tidak boleh relate semua yang terjadi dalam hidup kita itu kesusahan, penderitaan. Bagaimana pula dengan ajaran seperti Ayub? He was known, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan pada waktu, tapi kita melihat apa yang terjadi dengan dia, kesian malang. Tapi Tuhan izinkan. Kadang-kadang saudara, itu sebabnya kita perlu ada spirit of discernment. Kita tanya Tuhan, itu sebabnya kita harus dekat dengan Tuhan, mengenal segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Yes, of course, ada yang terjadi oleh karena kesalahan kita, terjadi karena disobedient kita, oleh karena kita lalai gagal melakukan firman Tuhan, lalai menjaga hubungan kita dengan Tuhan, lalai di dalam menjaga kesucian kita di hadapan Tuhan, maka ada ruang-ruang untuk iblis untuk menyerang kita dan bahkan menyakitkan kita. Membuatkan hubungan renggang di antara suami istri dengan anak dan sebagainya, dengan orang tua kita. Karena ada kita yang mengizinkan ruang-ruang seperti itu. Ada, yes. Tapi ada juga pengajar-pengajar yang mengatakan seperti ini. Kalau kita mengikuti Yesus, kalau ikut Yesus, everything will be okay. Hati-hati dengan statement seperti itu. Haleluya, are you with me? Ada satu pribadi, mereka adalah the husband was a doctor, dan mereka ini baru menerima Tuhan. Saya melayani di satu gereja di satu tempat dulu, saya praktikal di situ, dan saya berkhotbah. Karena 1 tahun sekali saya berkhotbah di gereja itu. Waktu saya berkhotbah, biasanya mereka tidak ada altar call, mereka tidak ada tantangan seperti itu. Tapi saya katakan kepada pastor itu, after khotbah nanti kalau ada orang yang mau didoakan, saya stay back dan saya ingin mendoakan mereka. And true enough, setelah saya khotbah dan selesai, ada couple ini, dia adalah dokter dan istrinya saya kurang pasti nurse atau apa, tapi mereka baru diposted di tempat itu, kawasan itu, dan mereka datang ke gereja, dia were newcomer. Dan they were convinced, dengan apa yang dikongsikan, dan mereka datang ke depan setelah ibadah sudah selesai, dan saya doakan kepada mereka. Dan rupa-rupanya mereka baru menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, baru dibaptis. Tidak berapa lama kemudian mereka datang ke gereja. Dan setelah saya berdoa, I do not know apa yang saya doakan, tapi satu hal yang saya doakan adalah saya berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, karena mereka akan menghadapi banyak tentangan, banyak cabaran dalam hidup mereka. Dan they were shocked to hear that kind of prayer. Seolah-olah saya berdoa seperti minta ada musibah dan masalah yang harus mereka hadapi.
Setelah saya berdoa, amin, dan dia bertanya kepada saya, Pastor, first time saya dengar kamu berdoa seperti itu. Karena selama ini saya berdoa, saya pergi gereja ini, pastor berdoa tumpang tangan dengan saya. Mereka katakan, kamu sudah menjadi anak Tuhan, kamu sudah menerima Yesus, semuanya akan menjadi beres, semuanya akan beres, semuanya akan baik. Tapi pastor, you say something different, but I believe what you say. Saya katakan kepada dia, yes, let's talk. Dan dia katakan kepada saya, Pastor, you are right. The moment I become Christian, persecution, penganiayaan mulai terjadi dalam hidup saya. It was not like what these people are saying to me. Everything will be okay. Dan saya mulai ajar dia, saya katakan begini, yes brother. Dulu kalau ada masalah dalam hidupmu, sebelum engkau ada Yesus, engkau akan menghadapinya sendiri. Engkau akan menghadapinya dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi now is different. Pertama saya katakan karena apabila engkau sudah sign kontrak dengan Yesus, engkau adalah menjadi prime target iblis. We share that the other day kan, saya sudah kongsikan. Kita adalah menjadi musuh utama. Kita adalah menjadi the prime target iblis. Karena dia tidak suka. Dan hari ini dia ingin menghancurkan melalui roh agama, menghancurkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. I was very happy when I pray for him. Setelah saya kongsikan, can I pray some more? Saya kata dengan dia, yes please pastor. Saya doakan dia. Saya katakan Tuhan berikan dia kekuatan. Apapun cabaran, apapun penganiayaan, apapun penderitaan yang akan dia alami, Tuhan engkau berikan kekuatan kepada dia untuk menghadapi semua itu. Dan dia akan menang di atas semuanya karena Tuhan bersama dengan dia. Haleluya. Itulah kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Saya katakan kepada dia, now from today onwards, God is going to hold your hand tight. You may go through suffering. Nah, di dalam pengejaran Injil kemakmuran ini is overemphasize tentang berkat. You do this, you get this. You do this, you get this. Who wants to be successful? 3 secret to be successful. Do this 1, 2, 3, kamu akan successful. Wow. Nice to hear that, right? Siapa tidak mau jadi successful hari ini, saudara? Tidak berarti orang yang sedang dalam penderitaan. Mungkin Anda sekarang sedang mengalami penderitaan yang berat. Tapi dengar baik-baik. Bila engkau terus memandang kepada Tuhan Yesus, terus berharap kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah pengharapan kita, dia adalah kekuatan kita, dia adalah kemenangan kita. Engkau pasti akan mengalami kemenangan dan sukses dalam kehidupanmu. Amin. You know why? Apabila itu terjadi dalam hidupmu, sukses itu akan menjadi sangat berharga di dalam kehidupan kita. Karena kita akan berkata, yes Lord, it is not my own strength. It is all because of your strength. Not by my power, but by thy power. Bukan karena kekuatanku, tapi karena kuasa Tuhan. Karena satu hal yang sangat-sangat bahaya yang harus kita guard our hearts, kesombongan. Karena Tuhan tidak mau kita, karena itu adalah lubang yang paling besar untuk iblis masuk. Karena God resists the proud and give grace to the humble. Injil kemakmuran ini dia memutar balik. Jadi kita hati-hati. Let me share this to you young people. Kita semua akses kepada dunia sekuler, kita akses kepada social media, semua information sekarang in your fingertips. Kan? If you're not too sure about something, something yang bother kamu, something yang ini tidak betul lah, do refer to us. Tanya kepada pemimpin kamu, tanya kepada cell group leader kamu, tanya kepada pastor, tanya kepada pemimpin kamu. Hey, I'm not sure about this. Is it true or not? Betulkah ini? Ajaran betulkah ini? Ya, so that we can guide you. Is it okay? You can ask the Holy Spirit. Dan kamu tanya, Tuhan, apa ini? Ini betulkah pengajaran yang saya terima ini? Ya, karena dunia ini dia begitu pandai. Dia membuat segalanya baik. Ya, jika Anda menjadi Kristen, semuanya baik. Keluarga Anda akan menjadi sehat. Tidak ada sakit penyakit. Ini yang tidak boleh terima. Tidak ada sakit penyakit, semua sehat. Apabila Anda sakit, oh ada something, ada devil yang paling besar yang sedang membuat kamu sakit. Ya, of course kadang-kadang itu terjadi seperti yang saya katakan tadi. Siapa tidak mau baik, siapa tidak mau jadi kaya, siapa tidak mau jadi cantik, siapa tidak mau jadi berjaya. Kita semua mau ini semua, saudara. Tapi above all, there is a price to pay for all this. Are you with me? Are you okay? Oke, teruskan ya. Nah, ada satu lagi. Ini yang sangat bahaya juga hari ini.
roh agamawi yang dikatakan bahwa tentang sekretisme ataupun religious political sekretisme, ataupun sekretisme agama politik. Ini adalah satu ajaran, adalah satu roh agamawi, campuran kepercayaan agama dengan ideologi dan fahaman politik, dicampur adukkan. Ini demi untuk menyenangkan hati semua orang dan menjadi semuanya baik. Dan ada satu isu yang terjadi baru-baru ini yang menjadi is one of the good example of this religious political sekretism ataupun sekretisme agama politik yang terjadi baru-baru di Sarawak, di mana jemaat Tuhan Kristen gereja di Sarawak dijemput untuk mengikuti satu acara Christmas Carol pada 3 hari bulan Desember. Kamu semua tahu cerita itu kan? Let me say this. Dan setelah ada yang tidak kita setuju karena there's nothing to do with Christianity. Lagu Jingle Bell Rock itu tidak ada nothing to do with Christianity. It doesn't represent the message of Christmas kan. Jadi thank God for Sarawak Christian Churches Association. They stood up and they speak up. Mengatakan no, please tukar jadi lagu ini jadi Oh Holy Night. Itu mau biblical. And you can search bagaimana lagu Oh Holy Night ini dicipta. Wow, luar biasa. Itu dicipta pada tahun 1847 di Prancis. Wonderful song. Pada waktu itu terjadi oppression, terjadi perhambaan. Lagu itu dicipta. Dan menjadi, pada satu waktu lagu itu sudah ditinggalkan, dilupakan, tetapi dinyanyikan balik sampai dibawa ke mereka dan dinyanyikan dengan sampai hari ini. A beautiful songs. Do you want me to sing? Tunggu 10 hari bulan. Datang 10 hari bulan. Nanti kan saya latihan. Saya akan duet dengan istri saya. And you know that song has blessed many hearts all over the world. Dan sudah diterjemahkan dengan banyak bahasa. I love that song very much. So dalam Christmas ini nyanyikan lagu-lagu yang seperti ini, yang biblical, ya, jangan jingle bell rock. Banyak lagu karena Christmas hari ini sudah begitu di hijack, sudah begitu disabotage oleh dunia perniagaan hari ini, to commercialize, ya, betul? Tidak salah kalau kita buat Christmas tree gunakan pokok pisang. Itu adalah kontekstual. Karena Christmas tree tidak ada di Malaysia. Tidak ada di Sabah Christmas tree. We don't even know what is Christmas tree. Gunakan pokok pisang. Pokok kelapa. Lekat lilin-lilin di situ. It's okay. Pokok getah. Nothing wrong with that. But the value, the meaning is that lights yang memberikan cahaya. Amin. Nah, ini sangat penting saudara. Kita hati-hati karena ini roh agamawi ini sangat banyak digunakan hari ini di negara kita. Do you know this? Politik dengan agama sudah campur aduk, sudah rojak. Kalau kita lihat di negara kita di Parlemen, ini yang sedang di bawah. I'm not talking about politics here, but I'm talking about reality in our land, in our country. But if you don't know this, sehingga kita menjadikan mereka, oh musuh kita. No, dan musuh kita bukan mereka, bukan manusianya. Bukan manusianya, tapi ideologinya. Ideologinya itu siapa di bawah ideologi itu? Ada roh di bawah ideologi itu. Ada roh di bawah roh agama itu yang sedang mengancam negara kita Malaysia. Dan itu sangat dalam di negara kita sekarang ini. Karena mereka menggunakan political power untuk membawa ideologi ini seperti ini di dalam negara kita. Sarawak stood up. Sarawak katakan, no, we don't want this. Puji Tuhan.
Di dalam education kita sekalipun sudah masuk ini. I'm not going to say too much about this. But you understand what I'm trying to say. Kamu paham apa yang saya maksudkan? Nah, jangan hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus kita. Roh yang melawan kita, musuh kita yang sebenarnya adalah bukan manusianya. Bukan darah dan daging, kata Rasul Paulus di dalam Efesus 6. Ini sudah dikupas begitu banyak oleh Eldaan dan saya juga. Tapi penghulu-penghulu di udara, dan mereka menggunakan ideologi. Karena ideologi itu mengubah di sini, membuat orang kusuk, membuat orang terpengaruh, dan sehingga dia akan sanggup melakukan apa saja karena apa yang dia percaya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara? Di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, dikatakan begini dalam ayat yang keempat. Manusia zaman yang durhaka dan tidak setia ini ingin melihat apa? Tanda mukjizat. Mereka ingin melihat tanda. Seperti kita juga, kita mau melihat tanda. Kita mau melihat signs and wonders. Tetapi satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kepadanya kecuali apa? Tanda Nabi Yunus. Wow, ini luar biasa. Hanya tanda Nabi Yunus saja diberikan. Tanda-tanda lain tidak ditunjukkan. Wow. Apakah tanda Nabi Yunus? Kita lihat dalam konteksnya. Apakah tanda Nabi Yunus ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Tanda Nabi Yunus ini, saudara, adalah the sign of Jonah. Itu berbicara tentang siapa? Yesus. Yang kita rayakan pada hari Christmas ini. Yesus adalah seperti Yunus. Digambarkan seperti Yunus. Yesus mati, 3 hari dia dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Seperti Yunus, 3 hari dan 3 malam dia berada di dalam perut ikan. Dan dia keluar dan dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan Injil pertobatan. Message yang dibawa oleh Yunus itu adalah message yang dibawa oleh Yesus sendiri. Waktu khotbah Yesus yang pertama dia katakan, repent, for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah tanda yang Tuhan berikan. Dan tanda itu sudah lahir di dalam dunia ini. Tanda itu sudah ada hari ini, saudara. Dan kita harus bawa message ini. Kelahiran Tuhan Yesus ingin membawa message pertobatan. Saya main-main dengan kawan saya kemarin. Saya katakan, hey guys, kami pastor. Saya katakan, hey, it's time to repent. It's time to repent. We all need to repent, right? Yang kedua, waspada terhadap ajaran palsu. Yesus berkata kepada mereka, berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Mengapa kamu, ayat yang ke-11, mengapa kamu tidak mengerti bahwa aku tidak bercakap tentang roti? Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Barulah mereka faham bahwa maksud Yesus bukanlah ragi penaik roti, tetapi ajaran orang Farisi. Kalau kita lihat teks ini, waktu Yesus berbicara tentang berhati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki, murid-murid Tuhan Yesus berpikir mereka ini berbicara tentang roti. Ya, kita lihat dalam ayat ke-5, ketika para murid Yesus berperahu ke seberang, mereka terlupa membawa roti. Mereka terlupa, selalu terlupa. Ya, karena ayat yang sebelumnya, pasal yang sebelumnya, pasal yang ke-15, Matius 15, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, dan setelah selesai dalam chapter yang seterusnya, mereka terlupa bawa roti lagi. Dan waktu Yesus berkata-kata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Dan mereka tersinggung, mereka terasa, bos cakap tentang roti lah, kita lupa bawa roti. Mereka mulai berkata-kata sama sendiri. Dia berkata begitu karena kita tidak membawa roti. Yesus mengetahui apa yang dibincangkan mereka, lalu dia bertanya, mengapa kamu membincangkan hal yang tidak membawa roti? Begitu tipis kepercayaanmu. Belum fahamkah kamu? Tidakkah kamu ingat bagaimana aku membagikan 5 buah roti
di 5.000 orang. Berapa bakul lebihan roti yang kamu kumpulkan? Nah, dalam ayat yang seterusnya dia katakan juga, bagaimana pula dengan 7 buku roti yang kubagikan antara 4.000 orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Mengapa kamu tidak mengerti bahwa aku tidak bercakap tentang roti? God himself, Jesus himself was not talking about bread. But he is talking about something else. Dia berbicara tentang apa? Ragi. Katakan bersama saya, ragi. Ragi ini adalah seperti ajaran pembawaan orang-orang Yahudi. Nah, sedikit sebanyak tentang, kita mau belajar sedikit ya. Saya ingin memberi sedikit saja tentang siapa orang Farisi dan orang Saduki ini. Ya, basically orang Yahudi ada tiga bahagian orang Yahudi yang besar. Pertama ada orang Farisi, orang Saduki, dan orang Samaria. Tapi orang Farisi dan orang Samaria orang Farisi dan Saduki tidak menganggap orang Samaria itu orang Yahudi. Ya, tapi mereka ada connection dengan orang Yahudi juga. Tapi saya ingin membawa kita melihat orang Farisi. Ya, orang Farisi ini pernah kenal Nikodemus? Ya. Nah, Alkitab dalam Perjanjian Baru, dalam Gospel selalu memperlihatkan orang Farisi ini negatif. Tapi tidak semua orang Farisi itu negatif ya. Seperti orang Farisi itu adalah musuh Tuhan Yesus. Tidak, sebenarnya Tuhan Yesus ingin menentang pengajaran ragi mereka. Pengajaran dan ideologi mereka. Karena itu adalah cara iblis untuk merosakkan dan menghancurkan kemerdekaan yang ingin dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan di sini Farisi dan Saduki ingin membawa dan ingin mengikat. Sehingga mengatakan dalam Galatia, Paulus berkata, kamu bodoh, kamu sudah dibebaskan, kamu sudah ada Roh Kudus, kamu sudah hidup bebas, tapi kamu mau lagi disunat, kamu mau lagi seterikat. Karena ada ajaran yang mengatakan, oh tidak cukup anugerah Tuhan, perlu juga disunat, perlu juga ikut hukum Taurat. Tapi Paulus katakan, no, kamu sudah memiliki hukum yang terbaik, itu hukum anugerah. Mengapa lagi harus mengikut hukum Taurat? Nah, orang Farisi ini saudara adalah orang yang mereka ingin, perkataan Farisi itu berartinya mereka set apart. Mereka mau memisahkan diri mereka daripada orang lain. Karena mereka ingin menjaga kekudusan mereka. Ingin mereka menjaga kekudusan mereka. It's good, sounds good. Mereka ingin menjaga kekudusan, yes. Tapi sehingga karena begitu legalism mereka, sehingga mereka begitu tidak hidup di dalam kemerdekaan mereka, terlepas daripada apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada mereka. Orang Farisi. Dan biasanya orang Farisi ini adalah pegawai-pegawai kerajaan. Ya. Pegawai-pegawai kaki tangan kerajaan. Mereka ini kebanyakan bekerja di dalam kerajaan. Nah, Saduki pula, Farisi adalah lebih ramai, lebih banyak anggota mereka, ya, orang Yahudi yang memanggil diri mereka sebagai Farisi. Dan banyak guru-guru agama juga daripada Farisi. Ya. Dan Saduki pula adalah orang-orang kenamaan, orang-orang yang mereka ini seperti hari ini seperti politician. Banyak orang Saduki ini, mereka lebih sedikit tapi mereka ini lebih influential dan ada di kalangan mereka kerabat diraja, dan mereka ini tidak begitu tahu menahu tentang hal-hal agama. Tetapi orang Farisi, mereka mau banyak tahu tentang hal-hal agama. Itu sebabnya pada pemerintahan Rom waktu itu banyak orang-orang Saduki dan ini digunakan oleh kerajaan Rom untuk mempengaruhi orang waktu itu. Ya, jadi mereka ini membawa fahaman-fahaman pengertian yang bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Ya, mereka menentang. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, hati-hati dengan ragi. Dia tidak katakan hati-hati dengan orang Farisi, no. Karena dia tahu bahwa musuh kita bukan orang Farisi. Musuh kita bukanlah darah dan daging. Amin. Tapi ragi mereka. Dia katakan ajaran mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, karena waktu. Ya, I'm not going too detail into that. But apa yang saya mau kongsikan hari ini, saudara, bagaimana persoalannya hari ini yang kita mau bawa pulang hari ini adalah bagaimana kita dapat menghancurkan roh agamawi yang sudah kita belajar hari ini. Mungkin lebih banyak daripada apa yang saya kongsikan hari ini. Daripada liberal teologi, liberal pengajaran-pengajaran yang begitu liberal. Ya. Pengajaran-pengajaran yang begitu legalisme, yang begitu mengikat, yang begitu ya, bahkan ajaran-ajaran pengajaran-pengajaran Injil kemakmuran dan sebagainya.
Bagaimana kita dapat menghancur? Bagaimana kita dapat mengetahui semuanya? How to break the religious spirit in our life today. Jangan-jangan kita hari ini saudara sudah terikat ataupun sedang diserang oleh roh-roh agamawi ini. Hari pertama, katakan bersama saya, waspada. Di dalam Matius ayat yang ke-10 tadi, ayat 16 yang ke-10 berkata, bagaimana pula dengan, ayat 11, mengapa kamu tidak mengerti bahwa aku tidak bercakap tentang roti? He is not talking about something physical. Dia berbicara tentang roh. Pengejaran yang dibawa oleh Farisi dan Saduki. Dan dia katakan, dia warn mereka. It's a very strong word. Dia katakan, berhati-hatilah. Be careful. Or be away. Beware, sorry, not beware. Beware. Dengan ragi orang Saduki dan Farisi. Yang kedua adalah dalam ayat yang kelima, mereka menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya. Ciri-ciri agamawi, roh agamawi ini adalah ini. Mereka kelihatan kudus, mereka kelihatan suci. Oh, jumpa kita, haleluya, puji Tuhan. Di gereja, oh haleluya, seperti malaikat. Apa kabar kamu? Luar biasa, puji Tuhan. Tapi keluar dari gereja, haleluya. Bukan haleluya lagi, tapi haleluya. Mereka menyangkal kuasa. Menjadi orang Kristen itu seperti saudara yang saya doakan itu. Apabila kau menjadi Kristen, kau tidak akan terus menjadi malaikat. Dan engkau tidak akan pernah menjadi malaikat. Karena Tuhan tidak mau engkau menjadi malaikat. God wants you to be who you are in His creation. Amin. Mereka menjalankan kewajiban. Tidak ada gunanya kita melakukan kewajiban agama saudara, tapi kita menyangkal kuasa. Kuasa itu berbicara tentang apa? Kuasa kebebasan kita di dalam Kristus. You know, power is a freedom to serve God. Power is a freedom to worship God. Power is a freedom to obey God's commandment. Amen. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk mengikat kita, bukan untuk mengekang kita. Apa yang kata firman Tuhan di sini? Warning yang kedua adalah jauhilah mereka. Jauhilah orang sedemikian. Kita harus menjauhi mereka. Kalau kamu ada pengejaran-pengejaran seperti itu, saudara, kalau kita tidak bertahan, kalau kamu ditentang, kamu indoctrinated dengan ajaran-ajaran seperti ini, kamu tidak mampu bertahan. Apa yang firman Tuhan katakan, jauhilah mereka, pergi daripada mereka. Lari daripada mereka, karena kita tidak kuat. Mungkin hari ini kita boleh berdiam, besok kita mungkin boleh bertahan, lusa dan seterusnya mungkin kita tidak boleh bertahan. Karena ideologi itu menyerang kita. Dan dia selalu logik, saudara. Oh, kamu kan menyembah Tuhan begini, kamu kan menyembah Tuhan 3, kamu kan begini, mana ada Tuhan pernah beranak, ya dan sebagainya. Wah, logik ya. Oh ya, betul juga Gimana mungkin Tuhan? Nah, jadi kita hati-hati. Dan yang terakhir adalah ujilah segala sesuatu, ujilah setiap perkara. Di dalam 1 Tesalonika 5:19-22, janganlah padamkan kemarakan api Roh Kudus. Nah, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus, amin. Kita menerima baptisan Roh Kudus, kita menerima anugerah Roh Kudus, kita menerima Dia sebagai pemberian, karena Roh Kudus itu adalah seal. Dia adalah meterai kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Roh Kudus itulah yang mengerjakan keselamatan, membantu kita hari ini untuk memelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Kalau kita gagal, kita melakukan dosa, kita tersilap, kita cepat-cepat datang kepada Tuhan, kita mengaku dan bertobat. Saya katakan kepada kawan saya semalam, saya katakan, hey friends, it's time to repent, you know. Dia katawa, hahaha, dia katakan dengan saya. Saya joking juga, tapi I was telling the truth. We need to repent. Amin. Roh Kudus kita harus kerok. Dan ayat 20 berkata, janganlah hina nubuat.
Dan apa yang saya mau tekankan di sini ayat 21 dia katakan, ujilah setiap perkara. Dalam bahasa Indonesia katakan, ujilah segala sesuatu. Ujilah. Bagaimana kita menguji saudara? Kalau kita tidak ada kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda tidak membaca firman Tuhan, kalau Anda tidak ada community yang betul, bagaimana Anda menguji? Kalau Anda tidak ada penyembahan kehidupan bersama dengan Tuhan, Anda tidak datang ke gereja, Anda mengasingkan diri Anda, bagaimana Anda menguji segala sesuatu? Di mana Anda mengujinya? If you do not have the base, kalau kita tidak ada dasar dan fondasi yang kuat, kita dan Anda tidak boleh mengujinya. If you don't have the Holy Spirit, kalau kita tidak bergantung kepada Roh Kudus, bagaimana kita mungkin dapat menguji segala sesuatu? You need the Holy Spirit. Is it true or not? Is it right? Adakah benar? Adakah betul ini? Saudara-saudara yang saya kasih, saya mau akhiri dengan apa kata Paulus di dalam Galatia 3 ayat yang 1 sampai ke 5. Wahai orang Galatia yang tidak berakal. Wow. Begitu powerful kata-kata Paulus kepada orang Galatia. Orang Galatia ini dia refer kepada orang Galatia yang percaya, orang Kristen ini di Galatia. Karena orang Galatia adalah salah satu daerah, provinsi yang pertama kali Paulus waktu dia missionary journey dia pertama. Ya, dia katakan, mengapa kamu tidak berakal? Siapa yang telah menyihirkan kamu? Sedangkan di hadapan matamu Yesus Kristus telah jelas ditunjukkan tersalib. Dia gunakan perkataan powerful. Dia katakan, siapa yang menyihir kamu? Siapa yang mempengaruhi kamu? Siapa yang telah memberikan ideologi yang salah kepada kamu? Padahal kamu sudah terima Yesus, kamu sudah terima Roh. Kamu sudah melihat Yesus disalibkan, tapi kamu berpaling. Dia marah. Paulus begitu marah sebenarnya dengan orang Kristen yang kena roh agamawi ini. Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Wow, it's a very strong letters, words daripada Paulus. Dia kata, adakah kamu menerima Roh Kudus karena mengerjakan hukum Taurat atau karena percaya kepada Injil yang dikabarkan? Jawabannya adalah karena kita menerima Roh Kudus karena Injil yang dikabarkan. Amin. Di manakah akalmu? Kalau dalam TB, perkataan tidak berakal itu bodoh. Digunakan perkataan bodoh. Kalau dalam bahasa Iban, foolish. Sama dengan bahasa Murut juga kalau di Sabah, foolish. You're foolish Galatians. Wah, maukah Anda orang Kristen dipanggil foolish Kristen? No. Kenapa? Karena kita mengizinkan dipengaruhi oleh roh agamawi. It's a very strong word. Bukan saya yang cakap, wah, Pastor Idi, bukan ya. Ini Paulus. Di manakah akalmu? Kalau dalam bahasa tempatan, di mana akal kau? Kau buat di sini kah? Seperti itu. Itu is a terrible way of telling that person you are stupid. Kau buat di mana otak kau? Di sini lutut. Kami tidak tahu betul gitu. Setelah kamu bermula dengan roh, dengar baik-baik ya. Si roh agamawi ini, he takes away your freedom bit by bit, bit by bit. By the time you realize, you already tidak sadar, wah, you sudah captured. Dia katakan begini, setelah bermula dengan roh, sekarang kamu hendak menyempurnakan diri dengan kekuatan jasmani. Roh agamawi itu adalah jasmani, is doing, you're doing, do this, do that, do this, do that. If you don't do this, this is going to happen to you. Freedom again. Adakah segala yang kamu derita itu sia-sia saja? Kalaulah sebenarnya sia-sia. Tuhan yang mengurniakan rohnya kepadamu dan mengerjakan mukjizat dalam kalanganmu. Dengar baik-baik tadi, tanda-tanda yang ingin dicari orang-orang adalah mukjizat. Tanpa roh tidak ada mukjizat. Dengar baik-baik, segala mukjizat yang dilakukan oleh iblis boleh melakukan mukjizat. Itu bukan mukjizat, itu adalah counterfeit. Itu adalah deception. Itu adalah tipu. Karena itulah kerja iblis. It is not mukjizat. Hanya Tuhan saja dapat memberikan mukjizat. Amin, saudara. Itu sebab dia katakan tidak ada mukjizat, dia akan tidak memberikan mukjizat apa-apa. Hanya tanda Yunus saja. Tanda Yunus saja dia berbicara tentang Yesus yang lahir ke dalam dunia ini. Karena melalui Yesus ada mukjizat. Setelah Yesus naik, disalibkan dan dia naik, mati dan bangkit dan dia naik.
Roh Kudus yang terus mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kita hari ini. Amin saudara, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Can I have the musician? Kesimpulan saudara. Mari kita berwaspada terhadap roh agamawi yang ingin menghancurkan kemerdekaan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Let us all stand. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Apa lagunya? Apa lagu tadi ya? Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Coba kita renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hal-hal semua kita tidak boleh terlepas daripada roh agamawi ini yang menyerang kita hari ini. Baik itu melalui ajaran-ajaran sesat ataupun tanda-tanda roh agamawi yang saya kongsikan tadi. Ajaran-ajaran yang liberal. Ada yang mengatakan you don't have to come to church anymore. Just read the Bible for yourself. It's good enough. You can pray for yourself. You can sing for yourself. You can worship on your own. Sounds good. Mungkin ada ajaran-ajaran yang mengatakan kamu tidak perlu datang ke gereja lagi. Kamu tidak perlu ada community. Kamu boleh menyembah Tuhan. Kamu boleh baca sendiri pun. Yes, that is true. But that is half true. Itu tidak betul. Ada betulnya juga, tetapi itu bukan kebenaran yang sebenarnya. Ada yang mengatakan as long as you doesn't hurt other people, if you feel good about it, go ahead. As long as you don't hurt other people. Selagi kamu tidak menyakitkan orang lain, kalau itu dosa yang kau lakukan sendiri, you hurt yourself, that's fine. Banyak ajaran-ajaran seperti hari ini. Bahkan ada ajaran ideologi yang mengatakan as long you feel good about it, go for it. Jangan kisah tentang orang lain. Kalau kamu rasa baik, itu baik untuk kamu, diri kamu sendiri, lakukan saja. Kita harus hati-hati, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena roh agamawi ini sedang menghancurkan ramai orang. Cek diri kita di hadapan Tuhan sebelum kita akhiri ibadah kita. Adakah kita sudah mulai dipengaruhi oleh ideologi, pengajaran-pengajaran yang lain yang mungkin Anda tidak pasti? Mungkin yang membuat Anda keliru, yang membuat Anda bingung. Mari kita izinkan Roh Kudus hari ini menyelami hati kita, menyelidiki hati kita yang terdalam. Jangan-jangan apa yang kita percaya itu telah mempengaruhi hidup kita. Jangan-jangan apa yang kita percaya itu bukanlah kebenaran yang sebenarnya. Bapa, ampuni kami Tuhan pada hari ini. Mungkin kami terpengaruh, kami tidak mengerti. Mungkin ada pengajaran-pengajaran liberal yang sudah masuk dalam hidup kami yang kami tidak mengerti. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau telah menyingkapkan siapakah roh musuh kami yang sebenarnya. Roh yang berselindung di belakang semua roh agamawi ini Tuhan, pengajaran-pengajaran ideologi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini, kami mau patahkan semua itu. Karena roh-roh itu ingin menghancurkan kemerdekaan dan kebebasan kami di dalam Yesus.
Kami mau memiliki kemerdekaan di dalam Yesus, yang karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah lahir dalam dunia ini. Engkau telah mati bagi kami untuk memerdekakan kami dari segala ikatan-ikatan kutuk-kutuk, bahkan daripada roh agamawi. Kami mau hidup bebas, menyembah Raja di atas segala raja. Kami mau menyembah Tuhan kami dengan penuh kebebasan, dengan freedom kami. Kami mau taat kepada firman-Mu, panggilan-Mu, dengan kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau mengizinkan iblis, roh-roh agamawi mempengaruhi kami sehingga kami tidak menyalahgunakan kebebasan kami di dalam Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, apabila Roh Kudus ada bersama dengan kami, ada di dalam kami, melangkah bersama dengan kami, kami tahu kami akan terus berjalan di dalam Engkau Tuhan. Thank you Lord. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Thank you Lord. Izinkan Roh Kudus terus berbicara kepada hati kita. Yes Lord. Hanya kebenaran-Mu ya Tuhan yang menyelamatkan kami, yang memberikan kami hidup dan pengharapan. Segala penipuan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini, bahwa hanya kebenaran Tuhan Yesus sajalah. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu
kami memiliki kebenaran di dalam Kristus. Apapun ideologi, apapun fahaman, apapun roh-roh agamawi yang menyerang kami, kami tetap percaya. Kami tetap yakin kami dapat menidakkan semuanya. Bahkan kami dapat mengerti dan dapat membezakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang sedikit sebanyak memperingatkan kami betapa bahayanya agama roh agamawi yang sedang menyerang umat Tuhan hari ini, seluruh dunia hari ini. Berikan kami kemampuan, berikan kami discernment spirit, berikan kami roh pengertian, berikan kami roh-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menentang dan dapat menguji segala sesuatu, dapat menentang segala sesuatu, dan supaya kami sentiasa berwaspada di dalam roh menghadapi ancaman roh agamawi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Anda sudah mendengar firman Tuhan. Tibalah waktunya dan masanya kita terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah doa berkat. Yesus, Dialah yang berkuasa memeliharamu supaya engkau tidak tersandung, menjaga engkau supaya engkau tidak mudah dipengaruhi oleh roh agamawi, dan membawa engkau ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah, dan menyempurnakan sukacita yang ada di dalammu. Dia adalah Allah yang Esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah segala kehormatan, bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala keagungan dan kekuasaan, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.